Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmatul Mutiara dengan NIM 3410200015. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu tugas ujian akhir semester Gasal dengan dosen pengampu Ibu Melan Arsanti MPD. Di dalam video ini sendiri, saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh filsafat Islam yang saya kagumi, yaitu Al-Kindi, dan bagaimana relevansinya dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Tujuan pembuatan video ini sendiri yaitu karena kekaguman pada sosok tokoh filsafat pendidikan, yaitu Al-Kindi, tokoh filosof muslim pertama yang mampu menerjemahkan buku-buku filsafat dari Yunani. Al-Kindi merupakan bapak filsafat Islam. Nama lengkap beliau yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq As-Sahabah bin Imron bin Ismail bin Aish'ad bin Qais Al-Kindi. Sebutan Al-Kindi merupakan nisbat dari suku yang menjadi asal cikal bakalnya, yaitu Banu Kindah. Beliau lahir di Kufah tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal beberapa tahun setelah beliau lahir. Al-Kindi adalah tokoh filosof muslim pertama yang mampu menerjemahkan buku-buku filsafat dari Yunani, khususnya filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme dengan menggunakan bahasa Arab. Beliau sebagai salah seorang tokoh yang mendapat kepercayaan untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Bahkan, ia memberi komentar terhadap pemikiran para filsafat Yunani. Nah, pemikirannya sendiri terhadap filsafat itu apa sih? Yang pertama yaitu salah satu pendapat mengenai pengertian filsafat menurut Al-Kindi adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang abadi dan bersifat menyeluruh, baik esensinya maupun kuasanya. Dari definisi tersebut, Al-Kindi menitik beratkan pada sudut pandang materinya. Dalam pemikirannya, Al-Kindi mencoba menggali hubungan antara agama dan filsafat, yang pada zaman sebelumnya muncul pendapat bahwa filsafat itu tidak ada hubungannya dengan agama. Bahkan, banyak dari filosof terdahulu yang terperosot ke dalam aliran ateis, yaitu tidak mempercayai adanya Tuhan. Hal ini dianggap sangat menyimpang dari ajaran Islam yang mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah Al-Kindi mulai berfilsafat untuk mencari kebenaran, apakah memang antara keduanya ini tidak memiliki hubungan sama sekali ataukah sebaliknya. Untuk mencari tahu tentang kebenaran tersebut, Al-Kindi menggunakan dua subjek, yaitu nalar dan wahyu dengan dua tingkatan. Yang pertama didasarkan pada kesamaan tujuan dan kedua didasarkan kepada epistemologi. Tujuan utama filsafat sendiri adalah mencari kebenaran berdasarkan akal, nalar, dan rasio. Sedangkan tujuan utama agama adalah mencari kebenaran berdasarkan wahyu, Al-Quran, dan hadis. Namun, kedua tujuan tersebut dapat dijadikan satu jika dihadapkan pada masalah keesaan Tuhan. Yang tujuan tersebut adalah menjadi manusia yang bermoral tinggi. Jadi, keduanya ini sebenarnya saling berkaitan dengan dan saling membutuhkan. Kedudukan filsafat adalah sebagai pengokoh agama, maka filsafat hendaknya menjadi pembantu teologi, bukan malah sebaliknya menjadi penentang agama. Agama Islam mencari kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian, filsafat mencoba menggali kebenaran tersebut berdasarkan akal atau rasio manusia, sehingga yang awalnya itu bersifat tekstual dapat dipahami secara kontekstual. Selanjutnya, pada epistemologi antara agama dan filsafat dihadapkan pada persoalan antara rasional ataukah kenabian. Berdasarkan pertanyaan ini, muncul berbagai pendapat yang dilontarkan oleh Al-Kindi, yang pada suatu tulisannya ini dijelaskan bahwa beliau mempertahankan kepastian yang sama antara pengetahuan rasio dan pengetahuan kenabian. Sedangkan pada pembahasan psikologi, beliau memasukkan pengertian kenabian di dalam pengetahuan rasional. Beliau berpendapat bahwa pengetahuan rasional manusia lebih rendah daripada pengetahuan kenabian, karena yang didasarkan pada setiap manusia adalah keyakinan atau iman terhadap adanya pewahyuan terhadap para nabi.
Selanjutnya yaitu pemikirannya terhadap pendidikan. Adapun Al-Kindi berpendapat bahwa tujuan terakhir filsafat terletak pada hubungan-hubungan moralitas, sedangkan tujuan menurut filosof adalah mencari kebenaran. Kemudian, dari kebenaran tersebut, dia realisasikan ke dalam kehidupan nyata. Pemikiran Al-Kindi mengenai pendidikan ini didasarkan pada pengetahuan etika, yaitu untuk memperoleh kebajikan dan menolak keburukan dengan mengkonsepkan Al-Quran dan hadis. Jika dikaitkan dengan pendidikan yang terjadi di saat ini, pengetahuan etika ini harus dimiliki oleh seorang pendidik, karena tugas utama seorang pendidik menanamkan pengetahuan etika kepada peserta didiknya. Jadi, sebagai calon pendidik harus mengetahui, memahami, serta menerapkan pengetahuan etika. Tujuannya adalah calon guru diberi bekal agar ketika menjadi guru atau pendidik nanti dapat mempengaruhi peserta didiknya menjadi manusia yang beretika. Dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah alternatif dari permasalahan-permasalahan di dalam agama yang di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan. Kemudian, manusia mencoba menggali kebenaran dengan mengarahkan tenaga dan pikiran yang di dalam Islam disebut dengan ijtihad. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai tokoh filsafat Islam, yaitu Al-Kindi, dan relevansinya terhadap pendidikan di Indonesia saat ini. Seperti yang kalian lihat di layar, kata-kata beliau yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita seharusnya tidak malu mengakui kebenaran dari sumber apapun yang datang ke kita, bahkan jika itu disampaikan generasi sebelumnya dan orang asing. Bagi dia yang mencari kebenaran, tiada yang lebih tinggi nilainya dibanding kebenaran itu sendiri. Sekian penjelasan mengenai tokoh filsafat pendidikan Islam yaitu Al-Kindi yang dapat saya jelaskan. Apabila masih ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.